Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke evaluasi dulu ya sebelum masuk ke materi atau beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, kesan pertama saya terhadap kelompok ini bagus ya. Karena begitu melihat Aras tadi muncul, kemudian muncul juga yang lain, pada menggunakan ikat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila kita masih eksisten gitu ya. Meskipun nilai-nilai yang lain mungkin sudah luntur. Tapi luntur bukan berarti hilang ya. Itu kata kuncinya. Luntur bukan berarti hilang, tapi masih eksis gitu ya. Meskipun mungkin ya skalanya mungkin agak ada penurunan, itu fakta yang terjadi sekarang. Makanya kemarin saya bertanya di soal UTS itu, apakah nilai-nilai tersebut sudah mulai luntur atau belum? Nah, jawaban kalian mungkin bingung ya. Ada yang jawabnya belum, tapi dalam deskripsinya kok udah luntur. Nah, itu hal-hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari kalian, utamanya ketika menghadapi soal-soal yang sifatnya analisis. Gitu, jangan sampai kesana kemari gitu jawabannya ya. Oke, nah ini contoh yang bagus yang ditunjukkan kelompok ini. Kemudian yang kedua, tadi share linknya itu agak lama ya. Harusnya tadi 1 jam sebelumnya sudah share duluan, tapi oke lah, nggak apa-apa. Ketika saya ingatkan langsung. Oke, berikutnya. Hal yang kalian tunjukkan hari ini adalah menunjukkan kalian ini kompak. Tidak menggunakan batik, tapi menggunakan atribut lain yang menunjukkan bahwa kalian sebagai orang Indonesia yang berbudaya. Katakanlah dalam hal ini orang Sunda misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, sayangnya untuk yang perempuan kenapa nggak pakai kebaya gitu ya. Tapi oke lah, mungkin terlalu ribet lah. Nah, ya, gimana Ras? Boleh. Hah? Oh, oke. Ya, oke. Oke, ini juga menarik, tapi mungkin karena Nadia tadi nggak terlalu kelihatan ya bajunya, jadi terus Widya juga kerudungnya hitam, jadi mengaburkan itu gitu. Nah, nanti bisa diperbaiki itu ya. Jadi konsepnya harus jelas dulu. Tapi untuk idenya bagus, saya apresiasi ya. Oke, berikutnya. PPT juga bagus, kalian sudah mulai mencoba mungkin mendownload ya. Itu PPT yang template, jadi nanti tinggal dimasuk-masukkan. Kelompok lain bisa mengikuti cara kelompok ini. Kemudian komunikatif, misalkan tadi moderator langsung bertanya, nah dia apakah sudah siap gitu ya. Terus langsung dibalas. Nah, itu sesuatu yang bagus tuh dalam diskusi. Apalagi dalam konsep kita seperti sekarang, pembelajaran jarak jauh. Nah, satu hal yang ingin saya cermati bahwa apa yang tadi ditunjukkan Aras itu sebenarnya maksudnya baik. Di awal tadi ada berbagai ucapan ya di dalam perspektif agama maupun kebudayaan. Oke, itu bagus. Tetapi dalam konteks ini saya ingin ingatkan bahwa sebenarnya untuk ucapan salam kita cukup tahu kalau misalkan di sini ada orang Islam dan Kristen saja, misalkan boleh Assalamualaikum dan selamat pagi, siang, atau malam. Menyesuaikan saja. Nah, tapi kalau kemudian mengetahui ada orang beragama lain atau kepercayaan lain, boleh dikatakan hal tersebut gitu ya. Jadi itu sebenarnya ungkapan-ungkapan untuk para pejabat publik yang memang memiliki kuasa dan rakyatnya itu berbeda-beda. Sementara di sini kayaknya ya saya menduga ini hanya 2 agama saja misalkan. Meskipun ya tadi mungkin Aras berinisiatif karena siapa tahu di sini ada penganut kebudayaan gitu ya. Tapi ya oke lah, itu sebagai gambaran saja. Nanti lebih etisnya digunakan untuk acara-acara kenegaraan misalkan, atau acara-acara yang sifatnya protokoler. Ya, misalkan di kampus kemudian banyak orangnya, nah boleh silahkan gunakan. Ya, oke. Itu tentang evaluasi. Yang berikutnya tentang evaluasi artikel. Saya belum baca semua, tapi sudah beberapa. Di kelas lain memang, di kelas ini belum sampai. Karena banyak ya, saya juga harus analisis satu-satu. Dan puyeng juga, karena di depan laptop terus kan.
Tapi beberapa hal yang saya amati, masih sedikit di antara kalian yang artikelnya itu benar-benar pure, tulisan kalian murni gitu. Sebagian besar dari kalian masih menggunakan bahan dari artikel orang lain atau jurnal dari orang lain, kemudian disadur. Nah, seharusnya kalau artikel opini itu benar-benar kata-kata sendiri. Boleh merujuk ke yang lain, tapi tidak banyak. Mungkin hanya 2 saja misalkan ya. Nah, yang terjadi di kalian itu konsepnya seperti artikel jurnal nanti larinya. Itu pun kalau di artikel jurnal sebenarnya kalian kurang bagus dalam parafrasenya, karena asal mengambil saja. Beberapa yang ada yang mencantumkan sumbernya, tapi beberapa yang lain tidak ada. Tapi ketahuan, oh ternyata ini artikel dari sini sumber aslinya. Nah, nanti tolong diperhatikan antara perbedaan artikel jurnal dengan artikel opini. Yang saya mintakan artikel opini sebenarnya. Jadi kalian mudah, tinggal diketik aja apa yang ada di otak kalian, di pikiran kalian, sudah selesai. Ya. Jadi tolong nanti diperhatikan evaluasi dari saya masih bekerja menyelesaikannya ya. Ya, semoga bisa cepat selesai lah. Tapi sekali lagi, satu artikel itu bisa 3 halaman ya. Satu mahasiswa 3 halaman, kemudian saya harus mengetik ulang apa yang harus direvisi oleh kalian, itu bisa sampai 5 poin. Tapi kan tergantung. Sebenarnya saya bersyukur karena ada beberapa yang hasil resum. Jadi saya tinggal ketik aja, ini hasil resum, udah selesai. Tapi yang mereka yang mengerjakan sendiri ini yang kemudian saya harus analisis satu-satu. Ini kurangnya di mana, kurangnya di mana. Jadi mohon bersabar ya, nanti hasilnya silahkan bisa dilihat. Saya harap terakhir di minggu ini lah, benar-benar di minggu ini. Karena minggu lalu saya juga masih banyak kegiatan. Mungkin saya kegiatan sudah mulai berkurang di tanggal 15 atau 20-an lah. Tapi saya harapkan di minggu ini selesai. Oke ya, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang artikel. Oke, berikutnya dari, oh iya, satu lagi. Untuk minggu depan, saya tidak ingin lagi melihat ada yang bertanya kemudian di off cam. Ya, khususon untuk saudara Muhtar. Mana Muhtar nih? Muhtar saya lihat, saya perhatikan di semester ini justru semakin sering bertanya tapi semakin sering off cam. Belum pernah on cam kayaknya ya. Kecuali di awal-awal. Nah, tolong Muhtar diperhatikan. Yang lain juga demikian ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang etika Pancasila. Jadi harus menempatkan bagaimana caranya kita bersosialisasi secara daring seperti ini. Jadi minimalnya harus on cam. Bisa dipahami?